Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Selapan Squad Seputar wilayah RW 08 ingin berkunjung ke dokter otomotif dengan narasumber Bang Ote. Sekiro. Assalamualaikum. Di sini saya Suroto alias Otek, dan saya pemilik bengkel sederhana, bengkel mobil sederhana. Saya dulu ya memang dapat basicnya bengkel karena orang tua saya bengkel, dan itu saya lanjutkan. Cuman sempat di tahun 2000-an saya sempat ke konsultan cari pengalaman di luar bengkel lah. Itu sempat 5 tahun di konsultan Jepang. Terus di tahun 2006-nya lagi saya kembali lagi ke bengkel, fokus ke bengkel, dan di tahun 2013 murni saya yang megang, bukan orang tua lagi. Itu di tahun 2013 saya ya jadi owner lah, ownernya bengkel. Jadi kalau di saya sendiri itu bengkel dari tahun 2013-an lah. Selamat pagi. Woi, kaget nih. Selamat pagi, bro. Dari mana nih? Biasa kita lagi bermutu. Salah. Salah mana nih? Tamu gak mumet doang nih, malahan kejan. Luar hari kita ini. Sorry. Gimana? Kita nih dari Selapan seputar wilayah RW 8 ingin Oh ya, mengulik yang mau viral itu ya katanya ya. Gila, kita tuh Amin. viral, bro. Amin. Nah, gimana? Gini bang, Mm-mm. saya ini berjalan ke wilayah sini kok. Kira-kira potensi dokter apa otomotif, ya? Otomotif, beh. Kok bagus amat kalau di review ini kira-kira. Coba bang, perkenalkan dulu bang, namanya bang. Kok tahu saya dokter otomotif? Ya, kita ngelihat ini mobil-mobil pertamanya showroom tak kira, Pak. Itu showroom. Apa ya? Kok showroom kok bawa oli. Ternyata bengkel. Bongkar. Kok hitam kan ini? Tambah hitam. Ya. Tambah hitam. Ya betul. Di sini saya atas nama Otek. Otek itu sebenarnya ya nama kecil ya, nama panggilan atau kalau kata orang Jawa Parapan. Kalau asli sih Suroto. Dan di sini saya memang kerjaan saya atau ini profesi saya sebagai mekanik, dan usaha saya bengkel mobil. Dan ya ngelanjutin warisan orang tua lah, warisan ilmu ya, bukan warisan harta, bukan, warisan ilmu. Warisan ilmu itu yang ngalah-ngalahin segalanya kalau bagi saya. Berarti Bang Otek nama bengkelnya atau gimana itu bang? Bukan Ya? kalau Otek itu Parapan ya, panggilan dari kecil. Cuman Itu bengkelnya. orang ngertinya itu bengkel Otek, padahal bengkelnya itu bengkel sederhana gitu. Sederhana banget. Ya sesuai kita kan, yang penting inilah, yang penting ya bisa mengatasi lah, mengatasi kegalauan si owner ini kan. Ya. Mas Ote, kenapa dulu waktu pas transisinya kita kan belum ngerti nih. Itu gimana transisi dari orang tua ke Sejarahnya bang. Bang Ote gimana? Oh, sejarah bengkel kira-kira. Kalau secara bengkel sih aslinya memang dari orang tua ya, tetap makanya saya bilang tadi warisan ilmu ya. Oh warisan. Jadi bengkel orang tua itu berdirinya sih sebenarnya dari tahun 79 gitu udahan. Itu posisi awal tuh di 15A Metro. 15A. 15A Metro tahun 79-an. Terus itu di tahun 98 apa ya? Kurang lebih tahun 98 atau 96. Oh, 94, sorry. 94 itu ada kewajiban dari Pemkot. Itu untuk setiap usaha harus mendaftarkan atau harus punya izin. Nah, jadi kita izin terus mikir, apa ya, kasih nama apa ya, bengkel ini kan harus ada nama. Wis lah Pak, bengkel sederhana wae, karena memang kita sederhana kan. Zaman itu kan sederhana ya, nyampe sekarang tetap sederhana kan gitu. Nah, jadi di situ
tekenan ke Pemkot yang dulu masih Lampung Tengah itu Lampung Tengah untuk kota metro itu masih Lampung Tengah ya wis bengkel sederhana lah gitulah. Nah itu terus ya berjalan dari tahun ke tahun dan situ pun saya tuh pernah jadi karyawan bapak saya. Karyawan. Nah itu pun saya dapat gaji seminggu sekali itu dari 75.000 atau 50.000 satu minggunya. Satu minggu. Nah, itu sampai udah lulus sekolah apa masih sekolah, Pak? Kalau di situnya sih dari SD saya. Wah. Jadi SD kelas 6 itu pun saya bongkar kardan pertama kali itu kelas 6 SD. Bongkar kardan pertama. Kelas 6 SD untuk sayanya itu. Pak Yen kelas 6 ngapain? Main kleker. Dia harus bongkar loh. Ya itu. Memang jiwa apa ya? Ya kebetulan karena namanya orang tua bengkel, jadi kapan ini ya kita rutinitasnya di bengkel itu, ayo teh bantuin kan gitu. Bapak juga dulu manggilnya ikut-ikutan Ote. Ada slogan, Bang. Walaupun namanya Suroto tetap manggilnya Ote kan ngikut-ngikut itu. Setelah berjalannya waktu, apa pernah sekolah di bidang otomotif atau memang otodidak sendiri itu Bang? Oh ya. Jadi kalau itu sih nggak ada ya. Yaitu sekolah saya tetap di rumah. Di rumah. Jadi pulang sekolah dari SD itu pulang bantuin bapak. SMP, SMA pun kelanjutan seperti itu. Akhirnya yo nikah, punya bojo, ya tetap di situ. Ya itu tadi yang sempat jadi karyawan kan gitu. Berarti berjalannya waktu bisa sendirilah ya. Ya, otomatis karena namanya mekanik tuh setiap harinya mau nyampe sekarang pun tetap harus belajar. Karena selalu bertambah ya. Ya, teknologi selalu maju terus dan kita harus update. Kalau kamu berjalannya kayak mana itu? Biasa. Seneng ya. Ini sedikit buat orang tua masih ada nggak, Pak? Buat bapak yang ngajarin Mas Ota ini masih ada. Ya kebetulan bapak udah almarhum ya, udah di ini sudah ambil lama ini. Amin. Sana. Dan itu pun bengkel itu pindah murni ke saya itu kurang lebih di tahun 2013. Waktu itu almarhum bapak masih hidup, bapak nyebutin wis tek lah bengkel iki weling nyekel kan gitu. Karena aku nggak ngerti dengan teknologi mobil-mobil sekarang yang injeksi segala macem lah kan gitu. Jadi bapak udah nyala di situ. Terus saya bilang, "Yus Pak, aku bengkel ini nyekel aku wae." Engko bapak tak kae nganu setorane kan gitu. Terus pindah ke lokasi alamat sini tahun berapa tuh Bang? Oh, belum lama kalau untuk pindah di sini belum lama karena ya itu semenjak meninggalnya bapak ya. Jadi waktu saya masih di sana ada ini konsumen datang atau ini datang, oh bapak mana kan gitu. Nah ibu dengar nangis, terus ada ini lagi konsumen lama-lama itu yang datang, kayak konsumen bapak nangis lagi. Akhirnya aku nggak tega, akhirnya aku pindahlah ke sini. Walaupun alamat bengkel di stempel itu tetap 15A, tapi sekarang aku ini di 21C ya, Yosomulyo. Jadi konsumen itu tahu mungkin gara-gara sudah terkenal mungkin dulunya. Atau konsumen lama yang balik ke sini? Ya, konsumen lama pun ada yang tetap ngikut kita. Bahkan konsumen lama yang di zaman bapaknya dulu, terus sekarang pindah ke anaknya pun lanjut ke saya juga ada gitu. Terus saya tadi sempat lewat-lewat sini, kayaknya rame nih yang dandan. Itu karyawannya apa atau memang dia punya mobil sendiri, dandan sendiri apa memang gimana itu? Anak di sini nanti akan turun-temurun gitu Bang ya. Brother. Kemungkinan seperti itu. Nah, yang jelas kita mengkader ya, mengkader. Jadi karyawan plus anak ya, anak plus karyawan karena waktu itu ditanyain, Le, kamu kenapa nggak mau kuliah kan gitu? Udahlah Pak, aku di bengkel aja. Loh kenapa kalau milih di bengkel kan? Ya kalau aku kuliah juga nanti ujung-ujungnya tetap bingung nyari duitnya, nyari kerjaan juga kan. Terus dalam kuliah itu pun saya harus 3-4 tahun. Nah 3-4 tahun itu saya hilang waktu saya. Nah kalau 3 tahun 4 tahun saya di bengkel, ilmu saya udah nyampe mana kan gitu. Nah itu terbukti nyampe sekarang, umuran masih 20 tahun ya. Ya diserahin transmisi matic yang notabene-nya masih agak susah ya untuk bengkel-bengkel ini. Alhamdulillah dia sudah bisa saya lepas gitu loh. Memang nggak dominan jaminan untuk kuliah jadi insinyur, jadi dokter nggak? Kayak saya punya teman namanya Diki juga, mahasiswa dulunya itu. Saya juga pernah teman namanya Diki itu.
Sekarang tukang AC. Ya, memang kembali lagi itu semua ke nasib ya mungkin ya. Kembali ke nasib. Bener ya gitu ya. Jadi yang ngelola bengkel ini Mas Ote sama anak atau sendiri mau sendiri? Kalau pengelola tetap saya, tetap saya. Artinya saya ke konsumennya harus gimana, terus bentuk laporan atau pembelajaran segala macam itu harus gimana, itu tetap saya. Nah, untuk mereka itu hanya sekedar pelaksana ya. Pelaksana. Ada berapa orang? Karyawan yang ada di karyawan? Karyawan ini dua. 3 berikut saya lah, saya juga ngerangkap jadi karyawan kan gitu. Bos karyawan. Ya terkadang gini loh, gini loh Mas, kadang-kadang konsumen tuh ngerasa nggak puas atau kurang gereng kalau bukan si OT-nya sendiri yang megang kan gitu. Betul. Walaupun ini jadi ya tetap keluarga yang megang, tetap keluarga. Jadi nggak ada orang lain, jadi di sini bentuk pertanggungjawaban ke konsumen pun tetap jadi satu, artinya ya nggak kemana-mana lah gitulah. Untuk pelayanan, Bang, untuk pelayanan, kira-kira pelayanan terbaik apa yang kira-kira untuk konsumen? Contohnya yang Mas Ote lakukan ke karyawan itu supaya karyawan itu tetap ada di sini tuh kayak mana? Supaya balik lagi atau balik lagi. Ternyata Mas Ote itu karyawan apa konsumen? Konsumen dulu. Kita nggak ada punya trik tersendiri untuk ke konsumen nggak ya, karena intinya konsumen tuh berhak loh, berhak mau kemana aja terserah kan gitu. Cuman kalau begitu dia datang atau mereka datang ke kita, terus masrahin unitnya untuk kita kerjakan, itu udah suatu luar biasa kepercayaan yang saya ingin bener ya, karena ya bukan yang kecil loh, itu ibaratnya mobil satu aja ratusan juta kan, yang artinya sampai dikepercayakan ke kita itu udah wah. Alhamdulillah luar biasa itu. Nah, jadi kita jaga kepercayaan itu yang paling penting. Tuh. Kopi. Kopi. Mana murbaut ini? Kopi. Murbaut siapa itu, Bang? Murbaut biasa yang bantu-bantu kita di sini ya, siap. Konsumen arep njaluk kopi ya murbaut itu yang datang nanti. Berarti dia turun dari pohon langsung jatuh gitu murbaut. Yes, pokoknya yuk. Kadang-kadang ketemu, awalnya tuh ketemu di bawah kolong mobil itu. Murbaut itu berceceran. Monggo kopinya. Ini murbaut ini. Tolong diperkenalkan, saya Pak Bos. Bocah nanti dia enak ya, heran. Saya perlu diperkenalkan nggak ini? Iya, begitu. Mas Riki ini ketemu di bawah kolong kemarin ini. Murbaut itu. Saya Murbaut, asistennya Mas Otek di sini. Dan saya merangkap apa aja di sini. Pokoknya kalau butuh apa-apa panggil saya ya. Terima kasih ya. Udah. Terus. Torennya bocor itu Mas. Mas benerin dulu. Mas Murbaut itu torennya bocor itu, benerin toren dulu. Bocaran di enek lho rumah saya. Mau tahu ini Enek. Mau di kotak sampah apa gimana? Di bawah kolong berceceran Murbaut itu. Nah, ketemunya di situ. Berarti kita yang di sana dibuang di sana. Iya. Ya muncul mak betunduk di bawah kolong mobil ini kemarin. Nemu. Lanjut Mas, Tadi yang buat masalah konsumen. Sudah belum? Oh, yang konsumen ya? Oh ya, jadi itu tadi saya ulangin lagi, saya nggak punya trik tersendiri, nggak ada. Cuman kita hanya menjaga kepercayaan konsumen yang luar biasa itu tadi. Mereka udah percaya dengan kita, ya kita harus bayar lunas itu kepercayaan itu. Karena modal utama itu kepercayaan kalau menurut saya ya. Jangan nyampe gitu. Puas, ya. Jadi di situ contoh kecilnya aja, Mas, mobil tak antar ini rusaknya seperti ini. Nah, saya harus ke kantor kan gitu. Oh iya, siap. Serius nih lagi kalau nggak diminum. Khusus ada apa buat Mas, mobil tak taruh di sini, saya harus ke kantor. Oke, Pak, kataku kan. Beliau ke kantor, mobil saya kerjakan di sini. Saya cek kerusakannya apa. Jadi dari awal nyampe finishing pengerjaannya jenisnya apa yang saya ganti itu selalu saya laporkan. Itu berbentuk video ya, untuk sementara mungkin bukannya kita sponsor ya, tetap ke WA itulah paling ya. Itu berbentuk video, jadi kita real seperti apa yang kita kerjakan di situ. Akhirnya begitu pulang, si owner atau pemilik itu ngomong, "Oh Mas, makasih banyak ya. Walaupun aku di kantor, walaupun aku sibuk dengan kerjaanku, aku tetap ngerasa seperti nungguin mobilku di bengkel.
Jadi saya tahu apa yang sampean kerjakan, apa yang saya berikan ke mobil saya tahu gitu. Ya alhamdulillah Pak Bos kalau memang puas tak bilang gitu. Nah, itu salah satu bentuk ya, bentuk kita menjaga kepercayaan ke owner gitu. Berarti ada slogannya itu, Bang. Apa gue? Kualitasku adalah kepuasanmu. Betul, sip. Cocok itu, cocok. Lanjut yang ada di sini tuh kira-kira mobil apa di sini? Kebetulan kita ini ya kita hanya nanganin mobil-mobil Jepang ya. Mobil-mobil kecil Jepang, Jadi untuk truk segala macam itu kita enggak. Kita cenderung ke ya Bang Sarus. numpang lewat. Terus Bang, Ya seperti yang ada sekarang ini mobil-mobil kecil Jepangan gini aja. kalau untuk Fuso apa truk, dump truck itu memang nggak bisa atau enggak. Kemarau. APKP tim. Ya, itu udah ada faknya kawan-kawan yang lain, yang truk berat apa sih Pak Mas Ate? Kerusakan terberat ini nih banyak macamnya, dalam artian terberat biayanya, terberat kesulitannya tuh cenderung ke ini ya, kalau kita di teknik itu wiring. Namanya wiring. Jadi itu jenisnya sifat kerusakannya itu putus jalur di tengah. Oh ya, jadi tahu-tahu mobil itu dipakai, tahu-tahu mati. Bentar Pak, maaf mengganggu. Ini order dealnya rusak. Dikunci dulu. Sampai mana ini tadi jelasinnya kan? Wiring. Kalau sudah selesai tolong di baut. Sekali itu mau tak bikin baut mati nanti itu. Tubal mobil lebok nih, jautnya. Tuh. Wiring. Jadi putus jalan. Jadi ibaratnya di bodi atau di engine itu dia bentuk bonggolan segini, kabel itu dalamnya ada puluhan bahkan mungkin ratusan untuk tipe tertentu ya. Nah itu putus satu jalur yang bikin mobil itu nggak hidup. Nah itu awal mula kita nyarinya bingung. Satu per satu. Ya kalau menurut saya masih ya itulah ya, mungkin untuk kawan-kawan yang lain yang di sono-sono mungkin ya itu ini ya. Cuman sementara saya yang masih ini yaitu wiring. Aku mau pertanyaan pribadi Mas. Bedanya mobil injeksi yang biasa sama yang sekarang tuh apa sih? Aku ngeliat kalau di bengkel-bengkel tuh pakai komputer itu mana itu? Oh ya, itu ini scanner ya. Alatnya namanya scanner, itu untuk nganu mobil-mobil yang zaman now, zaman sekarang. Karena teknologi makin canggih ya Mas ya, makin canggih. Jadi yang kalau sampai sebutkan perbedaannya ini ya untuk sekarang udah jauh banget. Jauh banget. Mulai dari non VVTi nyampe VVTi itu yang kita umumnya ini umum yang kita dengar kan. Terus nyampe dual VVTi kan gitu. Oh ya wah. Waduh laletan ini. Wah. Ya diminum dulu. Buat ini model. Ya Allah. Kebiasaan ya. Gaweane morbaut. Oh iya apa ya? Biasanya ngene iki dek enak gawe. Wasin. Rasa berat. Ini oli titik. Ini tadi yang campuran oli yang mana ini? Oh, oli paling campur oli ya Bang. Wah, rusuh iki. Iki ning kono dicampuri anu ya, apa jenenge? Kembang ambek cat. Anu ngono. Oli iki oli. Ya iki nak setiap eneng mesti dicampur. Tapi mantep ini, mantep. Tapi memang ini Mas sampai mobil itu kan ada dua, yang satunya otomotif, yang satunya apa? Yang satunya yang pakai ada itu loh, manual. Manual matic. Lah. Buat yang matic itu gimana perawatannya? Apakah beda sama yang manual? Oh jelas. Kalau untuk teknis ke situnya jelas beda. Artinya dia harus butuh ini ya, butuh perhatian yang lebih ketimbang yang manual. Di situ. Kalau matic misal, kalau matic yang sering rusak itu di bagian apa? Atau yang karburator yang sering rusak itu yang bagian apa? Manual. Oh, yang sering rusak. Sering rusak itu apa aja itu Bang? Yang matic dulu. Yang matic dengan yang manual. Kalau yang matic sih ya tetap ke perangkat maticnya. Ini sebenarnya kalau unit kendaraan itu engine atau mesin antara mobil yang matic dengan yang manual itu sama. Sama ya. Untuk engine-nya sama. Cuman beda di transmisinya aja dia. Yang satu matic, yang satu manual. Itu aja sih. Jadi cenderung kalau di ini jawab dengan pertanyaan seperti itu ya hanya terkait dengan masalah transmisinya aja. Dan itu pun masalah-masalah umum ya, yang tahu-tahu mobil nggak bisa jalan walaupun udah masuk DD
atau R itu dia tetap stuck di situ. Ya kita bongkar transmisinya, maticnya. Ya nggak jauh-jauh dari seal dan kampas kopling. Transmisi itu pembakaran tuh. Hah? Transmisi itu pembakaran. Transmisi itu persneleng nek jarine wong Jawa kuwi. Kalau Persneleng. Matic nih bang, kalau Matic itu kalau kita naik mobil apa langsung digas langsung jalan apa ada giginya? Kalau saya berpikiran gini bang, kalau Matic ya, itu kalau mundurnya apa harus digas terus nanti tiba-tiba mundur apa gimana itu? Oh Bang? iya juga ya. Oh ya. Kalau motor kan tinggal Ya, betul. Kalau yang kita tahu mundur. tahu Maju. sensor suara, bro. itu Gimana, Bang? itu ya yang kita tahu kan mungkin kayak motor ya digas terus jalan gitu. Kalau di unit kendaraan yang berbentuk roda 4 atau mobil itu beda. Beda ya. Tetap kita di situ ada pilihan di transmisi itu tetap ada. Artinya ada D, ada R, ada N, ada 1, 2 atau R1, R2 itu tergantung unitnya ya. Jadi kita kalau mau maju itu ya D. Oh iya, tak kira ada R1, R2 itu main PS. PS wae lho. Itu lanjutnya. Iya. Mikir untuk rewel ya. Emang ngono kuwi. Kopi, cemilan. Waduh. Orang gratis. Bukan aku. Mas Mur baut mana ini? Mau nak ora diceluk. Ki Jose, rewel ki njaluk cemilan ki. Siapa yang minta cemilan ini, Pak? Siapa? Oh, tamunya di sini. Maaf. Monggo. Nih, adanya singkong goreng ini. Saya juga mau. Rokoknya jangan lupa. Rokoknya nanti saya beliin dulu, warungnya jauh di sini ya. Jangan dihabisin, saya juga mau ya. Motor ada di depan ya langsung ya. Balik kok ini racuni ya cah ya. Dan orang muncul terus. Muncul. Minta dulu di warung rokoknya nanti Bon. Oke. Terus kira-kira ini Bang. Apa berapa pasien itu per hari kira-kira masuk mobil itu? Nah, itu. Kalau ngikutin pasien Kira-kira sih itu. kita ya namanya usaha begini ya, Mas ya. Jadi ya terkadang numpuk-numpuk, terkadang ya pas kosong ya saya mancing malahan kan gitu. Jadi nggak ini ya. Cuman yang jelas untuk di sistem saya itu saya nggak mau numpuk ya. Dalam artinya numpuk kerjaan tuh nggak. Artinya kita udah ngerjain ini seperti ini. Ada yang nelpon lagi, ya tetap karena jari wong Jawa tak semoyoni atau kita janjikan di lain hari kan gitu. Nah, karena kita ya tetap namanya manusia ya, kalau suruh ke fokus beneran ke unit yang banyak itu nonsen gitu loh. Nah, jadi kita enak ngerjain yang ada, berapa unit beres kelar, terus dengan hasil yang karena kita fokus bener, kita ngerjain bener-bener, akhirnya nggak ada komplainan kan gitu. Nggak yang kita begitu ini selesai langsung, wah nampung, giliran yang ini, Pak mobil saya udah selesai belum? Oh, udah Bang, ambil. Besoknya datang lagi, Mas kok masih begini kan gitu. Nah itu yang saya nggak mau kan gitu. Jadi memang seperti tadi slogan tadi ya. Ya betul, tetap. Apa mau lali aku? Kepuasanmu adalah. Kepuasanmu adalah apa mau? Kualitasku. Pak yang ini mau disiram sekarang apa besok? Aku ngerti ini. Disiram sekarang apa besok? Kok kintuan wae to, Jan. Ya asistennya. Iki wetmu. Ngerawat ini. Oh enggak, ini punya saya ini. Ini punya saya nih. Bos saya ini. Tahu itu aneh ya. Lumur baut kene enggak dinggo ki enggak nganu kok iki yang tisil ngono lho, Jan. Terus kayak hari ini misalnya. Hari ini Ya. itu kayaknya tak lihat kok ada banyak mobil itu kira-kira memang sudah selesai apa memang harus masih dikerjakan? Kebetulan yang ini trouble-nya besar-besar Mas. Nih. Nah, kalau yang ini Avanza nih alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita dikasih kepercayaan dengan Universitas Muhammadiyah Metro. Oh, UM. Betul, itu. Itu kita dikasih kepercayaan untuk merawat unitnya. Seluruh armadanya kita yang megang. Untuk Muhammadiyah Metro. Kuncinya saya yang megang kuncinya. Kuncinya aja. Anak buahmu yang anu loh, gerakan lah. Itu HRV itu yang rusak apa ya maksudnya? Oh ya kebetulan yang benar ya itu maticnya masalah. Dan untuk itu maticnya nanti bulan depan gajinya saya naik, ya. tenang aja. Jadi agak lebih inilah perawatannya harus lebih ini lagi itu. Tuh, terus kalau yang ini apa kijang ini Bang ya? Nah, yang kijang ini yang insya Allah nanti siang udah kelar. Ini punya orang Lampung Timur. Terus gajian. Bayaran.
Ya terkadang untuk konsumen kita pun ya, Mas berapa notanya? Oh nanti dulu Om, bawa aja dulu, Oh, gitu. kan gitu. Enak itu. Jadi begitu dia di ini, begitu dia dibawa, begitu dia nggak ada trouble lagi, dia ngerasa aman, udah fix lah mobil itu ya, baru. Gimana oh mobilnya? Ada kendala nggak? Oh sip Mas. Nah, Boleh tos. begitu mereka ngomong Boleh tos. sip, Menek. Pengen tos biar kenal sama Pak Hos ini loh, juragan. oh ngono. Ah, Mas Merbaut, nanti kalau hostnya pulang, sampai ngikut mereka aja lah ya. Saya pusing, saya. Enggak ada Jangan yang bosan sama saya, bro. Bosan, ya Mas, ya, gratis lah nggak apa-apa. Gratis lah nggak apa-apa ya dibawa ya Mas ya. Mangannya oke saya Hah? bilang. Tolong dibawa nanti ya. Saya udah pusing saya. Pusik turu penak-penak Lanjut. nyelingan ning kamar. Duwe enak-enak nih. Kamu enggak suka ngomong. Rusuh kayak. Rusuh banget. Jadi konsumen begitu ngomong, oh aman Mas unitnya udah nggak ada masalah lagi. Nah baru nota kita munculkan lewat WA. Nah, kan tadi gitu. misalkan Mas kasbon dulu Mas, kayak mana Mas? Oh banyak. Waduh. Tapi ya itu ya kita bukan nganuin ke konsumen ya, namanya orang hidup ya. Terkadang ya unit kendaraan tuh sekarang tuh kebutuhan ya. Artinya dia penting, kalau nggak ini ya monggo aja sih, bisa dinego kok itu. Bisa dinego. Suka duka misalnya ada keluhan barang yang tidak tercapai online, maksudnya susah barangnya itu, suka dukanya gimana itu? Oh suka dukanya, kalau sukanya sih yang jelas banyak ya. Banyak banget ya. Yang jelas begitu kita dengar klunting Brimo itu suka banget saya. Notifikasi itu udah luar biasa. Bro, dia pernah sponsor Brimo. Net. Nah itu notifikasi itu udah suka banget lah, artinya terus konsumen pun ngomong, oh udah Mas mobil udah aman kan, itu luar biasa saya. Artinya mereka puas itu udah sukanya ya. Kalau dukanya ya itu sempat kayak ini Mas Ari ceritakan tadi kan. Jadi kita fokus ngerjain ke mobil dia dengan segala upaya yang ada, mulai dari biaya dari kita, terus waktu juga kita khususkan, kita nggak nerima unit-unit yang lain karena itu butuh cepat, karena waktu itu mau Lebaran ya Idul Fitri. Kita fokuskan ngerjain mobil itu aja, yaudahlah kita cukup ini aja, yang penting dia bisa Lebaran juga kan. Nah begitu Ted mobil jadi, saya anterin Ted, orangnya hilang. Orangnya hilang. Bos, telepon dulu bos. Orangnya hilang. Akhirnya dia yang Lebaran, saya enggak. Berarti gini sistemnya Pak. Kondisi lu. Beli rokok jauh-jauh nggak boleh ngutang di warung. Akhirnya. Nggak boleh ngutang saya. Waduh, dompet saya mana nih Mas? Ini udah saya belikan. Iya. Ya beruntung kan punya asistennya saya. Cakep. Sudah saya belikan satu persatu rokoknya. Nih, kurang baik apa saya? Nanti dulu kamu duduk sini dulu. Coba aku beli. Apa? Aduh mana? Enggak loh, ada kreatif kayak gini. Ketahuan ini nanti ketahuan. Jangan, udah. Saya mau ngurusin rokok ini dulu ya. Belum dibayar penuh ini Dibayar tadi. ya. Oh iya, koreknya juga. Dibayar dulu, dibayar. Semuanya 500.000 Pak. Ini tadi rokoknya ya. Rokoknya aja. Nanti bayarnya belakangan ya. 500.000 rokok tidak. Iya. Wah, ya iso adol mobil konsumen ini ngawur. Membahas masalah ini loh, biaya buat ini apa, kalau servis itu kayak mana? Masalah biaya. Oh biaya, yang jelas kita nggak asal ya, karena kebanyakan gini, konsumen tuh ngeluh ya, kadang-kadang kan yang dari sini pernah kemana itu udah pasti ya, yang artinya dia cerita, saya ngasih mobil, naruh mobil, kerusakannya seperti ini, begitu ini dikerjakan des, berapa hari kemudian laporan, Mas mobil udah beres, nota sekian, kaget mereka kan, loh kok modelnya begini, kok nggak ada konfirmasi dulu dengan saya, nah kan gitu. Nah sedangkan saya enggak, ibaratnya mobil itu awalnya, oh Mas saya rusaknya ini, oke Pak kira-kira biayanya sekian, oke Mas saya setuju, kita kerjakan. Nah dalam masa pengerjaannya, begitu kita bongkarin, nah itu ada penemuan yang lain, yang artinya ya nambah spare part yang lain, itu otomatis nambah biaya, dan kadang nambah waktu. Nah itu kita konfirmasikan lagi, Dan itu selalu ownernya. divideokan ya, banyak ini rusaknya. Oh pasti ini, Pak. pasti Mas, karena itu ini kita ya, itu salah satu bentuk pelayanan dari kita. Jadi memang bener real di situ rusaknya apa, terus yang harus kita kerjakan seperti apa, itu kita videokan, kita kirim ke ownernya, Kalau pemilik. misal alat nih Bang,
alat ya. Alat kalau misal kita harus beli itu pakai uang kantong pribadi dulu atau memang harus kita minta ke konsumen dulu? DP. Misal beli alat karburator misal nih, karburator. Emang Ini harus ada beli nih, Bang. emang enak karburator Ya pokoknya spare part lah ya, Spare part. spare part. Misal Nah, spare partnya harus beli. itu tergantung. Tergantung. Nah, tergantung saldo saya masih berapa. Oh gitu. kuat-kuatan. Kalau Ya. saldonya kosong ya konsumen yang Oh ya, beli, gitu ya. bos aku njaluk iki duit sekian bos, aku butuh tuku iki kan gitu. Oh ya mas tak kirim kan gitu. Berarti Kalau saldonya kosong, saya backup. Lan melo. Beda. Oke, untuk gini Bang. Untuk pengalaman unik dan lucu, misal lucu ya, untuk pengalaman yang paling lucu, terus pengalaman yang paling sedih, misal apa ketutup obeng, apa ketutup apa sedikit baut, itu yang paling lucu yang di mana itu Bang? Istilahnya suka dukanya ya. Iya. Ya itu tadi sukanya seperti itu ya. Dukanya ya namanya mekanik terkadang ya nggak lepas dari hari apes ya. Hari apes itu memang nggak ada di kalender. Nggak ada di kalender. Dan itu ya ini bukti. Oh, Ini hari apes. Ini waktu itu kejepit panbel. Panbel panter, unit panter. Unit panter tuh 2 begini kan gitu. Wah, kayak ngerti. Ngobrol kan, wah kayak ngerti ya. Nih, yang satu. Yang satu ya. Tuh, jangan anggap sepele ya. Orang bongkar-bongkar mobil itu juga ada resiko. Dan ini saya anggap apes bukan kita ceroboh atau apa, bukan ya. Jadi di situ itu ingat bener aku. Itu 10 hari puasa dapat 10 hari, itu di hari Jumat jam 5 sore. Mobil itu atau unit itu udah selesai. Saya bikin nota kayak ini tadi kan, bikin nota, mobil dihidupin kan sama anak buah. Saya sambil dengar kok masih ada yang kurang, suara masih ada yang kasar kan gitu. Oke, saya deketin ke unitnya. Kap mesin kita buka, terus saya minta tolong sama anak buah, tolong matikan mesin kan gitu. Tolong matikan mesin. Nah, maksud saya matikan mesin itu saya mau ngecek panbel. Panbel itu dia ngeras, tua atau memang udah minta ganti. Nah, saya lagi megang begini, kondisi mesin udah mati ya. Nah, saya pegang begini mau saya cek kan, pakai kulit lah dia udah keras atau belum kan. Nah, begitu saya megang begitu di starter sama anak buah. Nah, what gini kan? Ya udah nyepit di sini kan. Kenapa nggak murbuat tadi lo yang kena ya? Oh jangan. Biarin dulu, hidupnya kemana-mana lo. Nggak bisa. Untuk hal beginian nggak bisa diwakilkan. Ya gitu loh. Jadi nggak kemana-mana. Murbuat itu. Ya itu. Nengkono enak. Ya itu tadi hari apes lah. Oh, itu saya ngawur ini. Harusnya mau loh, ubal kene mesin kon mlaku. Kalau ada yang jualan saya mau, kalau ada yang jualan jari-jari, kalau bisa diganti dengan jari-jari motor saya mau juga dikorbanin. Lha kok ning ndi eneng lho pas aku. Harapan ke depannya buat bengkel apa? Mas Ote. Harapan ke depannya Bang, kira-kira untuk buat teman-teman yang nonton dari luaran sana, misal harapannya apa harus kreatif, terus harus apalah gitu loh Bang. Lebih besar atau lebih megah atau lebih banyak Ya lagi. harapan ke owner sih, semua pemilik usaha tetap begitu ya, pengen usahanya lebih maju, lebih besar. Cuman saya nggak cenderung ke situ. Intinya harapan saya minta saya bisa tetap memenuhi keinginan konsumen atau kepuasan konsumen. Itu yang paling penting. Luar biasa Bapak Ote satunya. Langsung kita ini luar biasa. Semoga juga nanti teman-teman kru kita juga punya mobil satu-satu, kalau rusak kan dibawa ke sini. Iya. Siap. Amin. Amin. Ya. Itu ya. Terus info. Apa itu bisa kontakkan alamat. Bro, wah kan bentar. Oke, untuk info Bang, kalau seandainya dari luaran sana misalnya ada mobil yang rusak terus dibawa ke sini, alamatnya tepatnya di mana Bang? Kalau di wilayah sini. Untuk alamat sekarang terpaksa harus pakai alamat yang baru yang sekarang bengkelnya berdiri. Itu kita sekarang ada di Metro Pusat. Metro Pusat. Tepatnya di Yosomulyo, itu di Jalan Cempedak nomor 41. Yosomulyo Jalan Cempedak nomor 41. Pokoknya kalau udah sampai perempatan sana di Payungi, tanya Ote pasti tahu lah. Insya Allah. Kira-kira ada nomor WA nggak Bang yang kita cantumkan di sini? Bisa. Instagram.
Kalau kita sih cuma tetap di WA ya, kontak aja. personnya tetap di WA atau telepon pribadi. Oke. Ya itu tadi, ya di sinilah nanti ya Nah, mungkin muncul. teman-teman bisa hubungin di Wes nang kene iki lho, apa nang kene iki. pos Wih, user di situ. kene. Facebook ya? Ada Facebook. Facebook? Kalau Facebook tetap nggak ini ya Mas. Kadang-kadang kita udah begini udah nggak sempet ini sosmedan. Nggak ada sosmed. Artinya ada di situ ya untuk ini aja lah sama kawan-kawan rekanan aja nggak. Langsung hubungin berarti langsung kontak di bawah. Kontaknya di situ aja. Satu lagi Bang, yang ketinggalan ini pertanyaan juga. Konsumen mana yang terjauh untuk ada wilayah sini? Bener. Konsumen terjauh untuk wilayah mana terus dandan bawa ke sini gitu. Kira-kira Bang. Kalau itu sih ya ini mana namanya konsumen ya. Artinya pernah ya, pernah konsumen itu yang terjauh ya. Cuman mungkin di sini konsumen jauh yang tetap ke setiap rusak mobilnya Ya, ke kita kan gitu ya. gitu. Kalau yang Langganan lah. kan namanya kalau konsumen jauh sekedar lewat terus kebetulan mobilnya rusak di sini ya banyak kan gitu. Langganan. Cuman yang langganan ya ini HRV merah itu Kedondong. Dari Kedondong. Sawaran, Kedondong, pasti nggak tahu hostnya. Itu enak buat. Terus ini Lampung Timur, tepatnya di Jepara. 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 Kalau yang Livina itu Bedeng 19 itu jatuhnya di Lampung Tengah ya. Lampung Tengah Sawaran. Pasar Wulit arah ke Kabupaten Trimurjo. Oke Bang. Berarti paling jauh Kedondong ya Bang untuk wilayah. Ya ada yang lain, ada yang lain kebetulan, langganan. betul. Ya, kita dari mana-mana alhamdulillah. Ini mobil-mobil luar metro. Berikut aja. Kalau yang metro Kedondong biasanya itu di mana? Kalau tahu Kedondong di mana? Kedondong itu sebelahnya Wet Jambu. Benar. Ngomong lah kayak gitu. Kedondong jam. Ya udah. Lanjut. Tahu itu ngerti nongol. Soal lebokne mesin kap lebokne lho wis hilang. Oke, Bang. Ini ya cukup mengulik tentang masalah dokter otomotif dengan narasumber Bang Otek. Terus ini kan kita dari ke kru selapan kreatif untuk kesan-kesannya kira-kira untuk kru kita ini kesannya tuh gimana? Apa udah apa kurang apanya pakai mana? Ke depannya nantinya. Oh enggak. Kalau kita bicara kekurangan nggak ada kekurangan. Itu tetap kita proses ya, namanya proses itu terus. Semoga semakin jaya untuk ini selapannya. Dan untuk saya pribadi menilai programnya ini itu bagus sekali. Artinya untuk sampai tim kru ini ngangkat UMKM ya. UMKM gimana kita mempertahankan UMKM atau membentuk atau membuat UMKM sendiri dengan kondisi perekonomian Indonesia yang lagi kayak gini ya. Ini dunia lah ini. Artinya kita tetap harus bisa survive di kondisi yang seperti ini kan gitu. Itu bagus-bagus. Terus gini Bang, kira-kira kalau seandainya ban kempes itu ada pompanya nggak? Boleh pinjem nggak kira-kira? Pompa apa betul? Ini loh Bang, mau tak pompain perutnya. Mahal begitu. Kalau ini bukan dipompa. Ini kalau kita di mesin diesel buang angin atau kalau kita ngerjain rem buang angin ini. Ini harus buang angin ini. harus buang angin ini. Mas Otek, kita nih kan di sini kan mau ngadain kampung hobi. Itu tujuan kita kenapa mau review masing-masing UMKM di situ. Ya. Hobi jasa di sekitar wilayah RW. Oh bagus itu. Kita kedepannya bakal ngadain kampung hobi Mas Otek. Wow. Bisa ntar waktu pas otomotif jebret Mas Otek masuk. Oh bisa. Itu di mana Ya kita itu buat kedepannya mungkin akan dicarikan mungkin di lapangan bisa. Sekitaran lingkungan RW 08. Oh tetap di Yosomulyo Metro Pusat inilah ya. Tepatnya di RW 08. Ini kan kita tepatnya di RW 08. Terus event juga akan berdirinya nanti di suatu tempat nanti yang akan besar. Di situ juga ada misalnya event otomotif misalnya. Itu nanti menampilkan otomotif misalnya ada bonsai, pameran itu. Pokoknya seputaran hobi apa aja lah ya. Hobi apapun. Apapun mau mancing. Bagus nih buat owner nih atau apa pemirsa ini yang kalau ini punya ini bisa kontak person. Bisa nanti ada. Bagus ini kegiatan yang bagus sekali ini. Oke, itu saja Bang. Terima kasih atas info dan waktunya. Terima kasih. Sama-sama ya. Lain kali waktu kita main ke sini lagi. Bisa. Untuk teman-teman yang mungkin satu lagi Bang. Kira-kira kalau untuk
mereka-mereka yang mau belajar otomotif kira-kira ke tempat abang boleh atau tidak? Oh bisa, sangat bisa. Sangat bisa, ya? Sangat bisa. Dan itu saya anjurkan ya. Dan saya nggak mungkin ngelarang orang yang pengen bisa. Itu Termasuk buat itu tadi bang ya? wah, kalau untuk satu itu kayaknya agak susah Oh, itu, Mas. susah ya? Nah, Wangel mikirin itu gunanya untuk dipakai aja deh. Baru itu dipakai aja. lagi bos. Saya tidak harus belajar. Saya ini mempelajari orang-orang. Wangel. Mau saya ini gak nganu peci ini di apa sini? Apa sini kayak bolok hilang bisa. Ya cek nih. Oke, bilang. Siap-siap Gini. Aku nulis apa meneh TW. Krune. Kata-kata motivasi, Bang. Kata-kata motivasi. Untuk teman-teman. Motivasi. Motivasi. Kan, saya tadi kepuasanmu nggak adalah banyak-banyak ya. Yang jelas untuk kita bukan yang muda aja loh, yang tua juga tetap jangan capek dengan kegagalan. Sip. Terus maju, terus giat. Jadikan kegagalan itu suatu acuan atau motivasi yang tersendiri. Benar. Itu acuan diri. Itu aja sih sebenarnya, simpel. Oke semuanya, sekian dari podcast kita. Satu lagi. Nambah. Wes telu gitu. Tiga. Wes telu. Kalau sudah gajian larinya kemana ini bang? Itu. Kalau sudah gajian otomotif selesai, gajian Bang Otek ini larinya kemana ini? Kira-kira. Kebetulan saya nggak gajian, Mas. Nggak gajian. Saya nggak gajian. Anak buah dan nyonya. Oh nyonya. Yang Otek gajiannya aja. Anak buah dan nyonya. Kalau saya sendiri belas malahan. Oke, itu saja Bang, itu cuma just kidding. Jadi itu teman-teman, kalau mau ada teman-teman kendaraan yang rusak, bisa kita bantu. Atau manual, hubungi di sini atau hubungi teman-teman yang ada di sekitaran wilayah 08 dan langsung datang ke RW 08, tepatnya di Jalan Bang Otek, Jalan Cempeda nomor 41 Yosomulyo Metro Pusat. Yosomulyo Metro Pusat. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa sarapan, tetap semangat. Pesawan nih, pesawan. Jangan lupa makan siang. Makan siang. Ayo. Oke. Salam satu perjuangan dan see you next time. Sikidot. Apa weh? Terima kasih. Tepuk tangan deh.